Selamat sore dan selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Dan selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah. Saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara pada sore dan malam hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama tentang Bunda Maria, Bunda Pengantara Penyembuhan, yang akan dibawakan oleh Romo Dr. Petrus Maria Handoko CM dari Malang. Wah, hari ini kita import jauh dari Malang, Indonesia. Dan Romo lebih dikenal dengan sebutan Romo Handoko. Selamat datang Romo, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Bu. Dan salam jumpa. Ya, salam jumpa. Dan Romo Handoko di Indonesia dikenal sebagai penulis buku loh, dari seri konsultasi iman yang banyak membahas tentang iman gereja kita, Mariologi, dan yang lain-lain. Romo nanti akan menjelaskan sedikit tentang Romo. Dan kita sebagai umat Katolik seringkali kurang, bahkan tidak mengenal iman kekatolikan kita. Dan syukur kepada Allah kalau Romo Handoko banyak membawakan acara-acara seperti ini, sehingga umat Katolik bisa lebih mengenal iman kita dan pandangan-pandangan gereja kita. Kita sebagai umat, kita harus tahu apa yang kita percaya, dan kita harus hidupi apa yang kita percaya itu. Dan sebelum kita mulai acara ini, kita akan bersama-sama sharing dari Romo dulu, perkenalan Romo siapa, terus udah gitu tinggal di mana, dan Romo juga kebetulan rektor loh di salah satu sekolah di Malang. Silakan Romo cerita dulu, siapa Romo, terus udah gitu pelayanan Romo gimana? Silakan, Mo. Ya, salam kenal untuk semua. Ya, nama saya Petrus Maria Handoko. Handoko, saya biasa dipanggil Romo Handoko. Tetapi seperti saya katakan tadi, ada 4 Romo Handoko di Indonesia, minimal ada 4. Ya, kalau saya Petrus Maria dan CM. Handoko sebenarnya bukan nama saya, tetapi nama keluarga. Jadi saya keturunan Chinese dan fam saya adalah Han. Dari Han lalu jadilah Handoko. Karena itu kakak saya juga Handoko, adik saya Handoko, jadi banyak Handokonya. Saya sendiri kelahiran Malang, tetapi besar di Surabaya. Saya kemudian tugas sebagai imam, saya menjadi imam 34 tahun yang lalu, dan saya bertugas sebagai imam, tugas utama saya adalah dosen. Jadi saya mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, itu seminari yang kalau di Jawa Timur itu mengakomodasi dari 10 atau 11 tarekat, lalu dari sekitar 13 atau 14 keuskupan. Jumlah mahasiswa kami ada sekitar 450, yang kedua terbesar setelah Flores. Dan saya menjadi dosen di sana, karena itu tugas saya ya hanya sekitar Kota Malang. Saya cukup lama bertugas di seminari, jadi termasuk Romo Greg, Romo Kurniawan dulu waktu frater saya masih menjadi pembina mereka. Jadi saya sudah merasa tua ini karena Romo Kurniawan sudah jadi Romo Greg sudah doktor. Nah, tugas saya sekarang itu adalah tetap sebagai dosen, tapi mulai tanggal 1 Oktober itu saya diminta menjadi pastor paroki di Paroki Santo Vincentius Apaulo di Malang. Selain sebagai dosen dan juga sebagai pastor paroki ini, lalu saya juga ada pelayanan yang boleh dikatakan ya tambahan, yaitu mendoakan orang sakit. Saya mengadakan misa sebulan sekali dan mulai untuk orang sakit, dan mulai bulan Mei yang lalu
itu kami mengadakan misa live streaming. Dan nampaknya pengikut-pengikutnya ya dengan live streaming ini banyak yang ikut. Kalau saya melihat dari permohonan-permohonan yang masuk, boleh dikatakan ada dari Belanda, ada dari Jerman, Swiss, Austria, Amerika juga ada beberapa, lalu dari Australia, dari Asia beberapa, dan mereka ikut misa live streaming, misa untuk orang sakit itu. Jadi itu nanti untuk bulan ini itu diadakan tanggal 21 Oktober. Ya. Jadi itu sekedar perkenalan dari saya. Saya senang bisa bergabung dengan kelompok doa ini. Saya kira cukup nanti. Baik Romo, terima kasih. Dan kita akan memulai, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini atau sore hari ini, kita akan bernyanyi bersama dari tempat masing-masing ya. Jadi saya akan share satu lagu tentang Bunda Maria karena judul hari ini adalah Bunda Maria, Bunda Pengantara Penyembuhan. Jadi ini teks lagunya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Bagi yang tahu, silahkan ikutan nyanyi dari tempat masing-masing ya. Tunggu sebentar. Oke. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave terpujilah Bunda, terpuji namamu panjang segala masa. Ave Maria, Ave Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Baik, terima kasih. Dan Romo silakan Romo untuk doa pembukaan. Ya, mari kita siapkan diri dan kita masuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena saat ini Kau perkenankan untuk bersatu dalam doa, untuk bertemu kembali secara rohani melalui online ini. Kami percaya Tuhan,
Engkau telah menganugerahkan kehidupan dan juga kesehatan, sehingga kami bisa bertemu kembali dalam kelompok doa ini. Kami mohon berkat-Mu, berilah kami pencerahan Roh Kudus-Mu, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu membuka untuk rahmat-Mu, untuk Kau perkaya dengan pengetahuan iman yang perlu untuk penghayatan iman kami. Bimbing kami Tuhan, agar kami dengan sepenuh hati dapat mencerap semua yang boleh kami dengar nanti, dan kami dapat sungguh bersatu dalam Roh-Mu, sehingga kebersamaan kami ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua, bagi orang-orang yang kami doakan, dan bagi umat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang mendampingi kami dalam pertemuan ini, sehingga kuasa-Mu menjadi sumber sukacita, menjadi sumber damai, dan menjadi sumber kesatuan kami. Bapa, berkat-Mu kami mohon, bersama Bunda Maria seperti dalam perkawinan di Kana, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik Romo, terima kasih untuk doanya. Dan pada malam hari ini topik kita adalah Bunda Maria, Bunda Pengantara Kesembuhan. Jadi silakan Romo untuk makalahnya. Silakan. Ya. Terima kasih, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita merenungkan tentang Bunda Maria, kita tidak bisa lepas dari Yesus Kristus. Bunda Maria menjadi penting karena dia menjadi ibu dari Yesus Tuhan kita. Melalui Maria, Sang Sabda lahir di dunia. Karena itu, kita sekarang ingin melihat apa pelayanan Yesus, apa misi Yesus yang dibawakan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia. Kalau kita melihat keseluruhan misi Yesus, kita bisa mengatakan bahwa misi utama yang dibawakan oleh Tuhan adalah mewartakan kerajaan Allah. Dan inilah yang dibawakan oleh Yesus ketika dia tampil di hadapan umum. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan dalam pengajaran-pengajarannya, Yesus menguraikan tentang apa itu kerajaan Allah. Tema kerajaan Allah ini boleh dikatakan menjadi tema utama yang meresapi seluruh pelayanan dan juga pewartaannya. Selain mewartakan tentang kerajaan Allah, Yesus juga melengkapi pewartaannya dengan pelayanan mujizat-mujizat. Dan mujizat yang salah satu yang penting yang banyak dilakukan oleh Yesus adalah mujizat penyembuhan. Antara pewartaan dengan mujizat ini, dua ini sungguh sangat berkaitan. Mujizat-mujizat terutama penyembuhan, ada 3 mujizat. Mujizat penyembuhan, mujizat alam, dan pengusiran setan. Mujizat pengusiran setan. Di antara mujizat-mujizat ini yang paling banyak dilakukan adalah mujizat penyembuhan. Dan mujizat ini bukanlah tambahan, tetapi menjadi
bagian yang penting dan utama dari pewartaan Yesus. Para saudara yang terkasih, mari kita sekarang melihat terlebih dahulu apa artinya pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu bukanlah tempat. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita memakai kata ke, awalan ke, dan akhiran an, itu seringkali berarti tempat, kecamatan, kelurahan. Kerajaan juga merujuk pada tempat. Tetapi dalam hal kerajaan Allah yang dipakai oleh Yesus, yang utama bukanlah tempat. Kerajaan Allah ini adalah keadaan di mana Allah meraja. Para saudara yang terkasih, apa artinya Allah meraja? Meraja artinya Allah itu memerintah. Dan kapan Allah itu memerintah? Allah memerintah jika perintah-perintahnya dilakukan. Jadi sama seperti kalau kita melakukan katakanlah peristiwa, misalnya dalam sebuah peristiwa saya berselisih pandang dengan seseorang, dengan teman, lalu saya sakit hati. Maka kemudian ketika saya ingin mungkin juga menyakiti dia lagi, menyakiti dia membalas, dalam diri saya ada pikiran, ini kalau saya menyakiti berarti saya mengikuti kehendak saya, ego saya. Tapi juga muncul pemikiran, bukankah Yesus mengajarkan supaya kita mengampuni, supaya kita mengasihi? Nah, kalau kita kemudian mengikuti, katakanlah, keinginan saya untuk membalas, nah itu berarti saya dirajai oleh ego saya. Keinginan membalas dendam, itulah yang menguasai saya. Tetapi jika kemudian terjadi, saya tidak lagi melihat, tidak dikuasai oleh ego, atau saya mengatakan, ya saya ingin balas dendam, tetapi saya percaya pada ajaran Tuhan untuk mengasihi, untuk mengampuni. Maka kemudian saya mau mengampuni. Nah, kalau demikian, maka ajaran-ajaran Yesus itu merajai kita. Kita dirajai oleh Yesus sendiri. Jadi kalau dikatakan kerajaan Allah adalah Allah yang meraja, itu berarti perintah-perintah Allah dilakukan. Atau kita melakukan perintahnya. Para saudara, satu contoh yang saya sering pakai adalah ketika zaman Gus Dur. Gus Dur pada waktu itu mengatakan keadaan darurat. Tetapi kemudian pimpinan TNI dan Kapolri mengatakan tidak. Kami merasa ini bukan tidak tepat kalau mau keadaan darurat. Para saudara, pada saat perintah Gus Dur itu ditolak dan tidak dilakukan, itu berarti Gus Dur tidak lagi meraja, tidak lagi memerintah, de facto. Dan memang kemudian de jure Gus Dur diturunkan, dilengserkan. Jadi para saudara, ketika perintah seseorang itu kita lakukan, berarti kita dirajai, kita diperintah. Hal ini bisa dengan mudah kita ingat kalau kita
mengingat doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami itu kita mendoakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Karena itu kerajaan Allah akan datang kalau kehendaknya dibuat terjadi. Jadi para saudara, ketika kita melakukan perintah-perintah Allah, maka kehendak Allah itu akan terjadi dan mewujud dalam diri kita. Satu hal yang juga harus diperhatikan di sini adalah bahwa ketika Allah itu merajai kita, Allah yang merajai ini bukan hanya memerintah seperti mengendalikan, mengontrol, bukan. Allah yang merajai itu seperti halnya api. Api yang membakar dan memancarkan panasnya dan kemudian mengubah apa yang ada di sekitarnya itu menjadi api juga. Artinya Allah memancarkan dirinya, memberikan rahmatnya pada orang yang dirajainya itu, sehingga kemudian apa yang dia miliki itu juga menjadi milik dari orang-orang yang dia rajai. Para saudara yang terkasih, kalau kita mengatakan Allah itu adalah kasih, maka orang yang dirajai Allah akan merasakan kasih-Nya, akan mengalami kasih-Nya, akan mewujudkan dalam hidupnya kasih itu. Demikian pula ketika kita tahu bahwa Allah itu kebenaran, maka orang yang dirajai oleh Allah akan sungguh kemudian hidup dalam kebenaran, menghayati kebenaran, dan kemudian dibenarkan di hadapan Allah. Kalau Allah itu adalah persekutuan, persaudaraan, maka ketika Allah merajai kita, maka persekutuan, persaudaraan itulah yang akan mengubah kita. Itu berarti segala sesuatu yang bertentangan dengan persekutuan, persaudaraan ini akan dilenyapkan. Singkat kata, ketika Allah merajai, Dia bukan hanya memerintah, mengendalikan, tetapi Dia membuat mereka yang dirajai itu semakin menjadi seperti dirinya. Dalam hal ini, kita perlu melihat bahwa kalau Allah meraja, kita gambarkan seperti api yang menyala dan menguasai, maka itu berarti semua yang tidak panas itu diubah menjadi panas. Itu berarti bahwa semua yang berlawanan dengan Allah diubah sehingga menjadi semakin menyerupai Allah. Para saudara yang terkasih, dalam Perjanjian Lama, dalam masa Yesus juga sampai sekarang, kita melihat adanya satu kepercayaan, yaitu bahwa penyakit, penderitaan itu muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan dalam kaitan dengan itu, maka orang-orang Israel percaya bahwa dosa manusia inilah yang menyebabkan penyakit, menyebabkan penderitaan. Hal ini tercermin misalnya kalau kita lihat Yohanes ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang orang yang buta sejak lahir. Yohanes bab 9. Yesus ditanya, siapakah yang berdosa,
sehingga dia lahir buta? Apakah dia sendiri yang yang berdosa atau orang tuanya? Para saudara, pada zaman Israel, orang percaya bahwa juga bayi dalam kandungan sudah bisa melakukan dosa. Sehingga kemudian karena dosanya itu, maka bayi itu lahir buta. Atau bisa juga orang tuanya yang berdosa. Sehingga kemudian akibat dari dosa orang tua ini, orang itu lahir buta. Kita mengandaikan di balik pertanyaan ini ada pengandaian dosa membawa penyakit atau menyebabkan penyakit, dosa membawa penderitaan. Dan ini sesuai dengan pengertian dalam kitab Kejadian ketika Allah menciptakan semuanya, menciptakan Adam dan Hawa, semua dalam keadaan baik, bahkan sungguh amat baik. Tidak ada penderitaan. Tetapi ketika kemudian mereka jatuh dalam dosa, maka keadaan mereka berubah, masuklah penderitaan, masuklah penyakit. Nah, para saudara yang terkasih, apa jawaban Yesus tentang hubungan antara penyakit dengan penderitaan atau dengan dosa, hubungan antara dosa dengan penderitaan atau penyakit? Yesus tidak memberikan jawaban afirmatif. Ya, siapa yang berdosa? Tidak. Tetapi Yesus kemudian memberikan suatu jawaban yang berbeda. Dia mengatakan, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi supaya kehendak Allah atau supaya Allah dimuliakan. Para saudara yang terkasih, ini mau mengatakan bahwa antara dosa dengan penyakit ini tidak boleh dimutlakkan. Seolah-olah, oh kamu sakit, pasti kamu ada dosanya begini. Ini tidak boleh dimutlakkan. Ya, jadi dalam arti itu, pendapat yang berlaku dari Perjanjian Lama ini memang direlatifkan, tidak dimutlakkan. Saya mengatakan direlatifkan dalam arti ya tidak selalu ini ada hubungan antara penyakit dengan dosa. Nah, Yesus sebenarnya dalam hal ini tidak menyangkal tentang hubungan antara dosa dengan penyakit. Hal ini bisa kita lihat dalam Yohanes bab 5 ayat 14. Yaitu ketika Yesus menyembuhkan seorang buta di kolam Bethesda. Orang yang bukan buta, orang yang sakit lumpuh disembuhkan oleh Yesus, ya. Di kolam Bethesda ada seorang yang lumpuh dan kemudian menurut kepercayaan ketika malaikat turun lalu air berguncang, siapa yang turun pertama itu yang akan sembuh. Nah, ke orang yang lumpuh ini ketika ditanya, ya tidak mungkin turun terlebih dahulu, sebab yang sembuh yang turun yang pertama. Karena itu kemudian Yesus memberikan rahmat kesembuhan kepadanya. Dia berharap untuk sembuh, tapi karena kalah cepat, tidak sembuh. Nah, disinilah Yesus memberikan penyembuhan kepada orang yang lumpuh ini. Para saudara yang terkasih, setelah orang yang lumpuh ini disembuhkan, Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, nah, kemudian setelah orang ini pulang, orang ini bertemu lagi dengan Yesus. Para saudara, apa yang dikatakan Yesus? Saya bacakan dari Yohanes bab 5 ayat 14.
Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Kata-kata Yesus ini mengatakan kalau kamu berbuat dosa lagi, maka akan terjadi yang lebih buruk padamu. Para saudara yang terkasih, ini mau mengatakan bahwa ada hubungan antara dosa dengan kemudian penyakit. Memang tidak boleh dimutlakkan, karena Tuhan bisa berbuat lain. Jadi karena itu kita tidak boleh, oh kamu sakit, oh kamu pasti ada dosanya begini-begini. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu. Tetapi sebagai pribadi, kita juga harus merenungkan hal-hal apa yang mungkin, katakanlah, menjadi dosa kita sehingga kita tertimpa sakit ini. Para saudara, jadi dengan demikian Yesus masih menunjukkan bahwa ada hubungan antara dosa dengan penyakit. Menarik para saudara, mungkin di Indonesia ada 2 buku yang saya baca, satu buku lain. Kebetulan buku ini ditulis oleh dokter-dokter Jepang. Yang satu The Miracle of Enzyme, yang lain adalah The Miracle of Endorphin. Para saudara yang terkasih, dalam 2 buku ini, kalau mau kita ambil beberapa yang berkaitan, dokter ini mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara emosi negatif feelings atau negative emotions dengan penyakit. Artinya kita bisa menetapkan negative feeling yang ini mengakibatkan penyakit ini. Jadi dalam arti itu, maka ada dokter ini melihat hubungan antara negative feelings dengan diseases. Nah, memang mengapa dokter ini tidak berbicara tentang dosa, tetapi berbicara tentang negative feelings. Karena mereka dokter ya bukan ahli moral, bukan romo, karena itu berbicaranya tentang negative feelings. Tetapi negative feelings ini kalau kita lihat dalam kacamata kita bisa mengatakan dalam kacamata rohani, ya inilah perwujudan dari dosa. Misalnya orang yang sakit hati, dendam, menyimpan dendam, lalu ya dendam inilah yang akan kemudian mengeluarkan racun-racun dan kemudian menyebabkan penyakit. Para saudara, karena itu kita bisa mengatakan negative feelings menyebabkan penyakit atau dosa menyebabkan penyakit, meskipun tidak boleh dimutlakkan. Nah, para saudara yang terkasih, ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah, Yesus menyertai pewartaannya itu dengan karunia-karunia penyembuhan. Apa nilai penting dari penyembuhan ini? Penyembuhan ini menunjukkan bahwa kalau kamu dirajai oleh Allah, maka Allah yang merajai kamu itu akan memberikan pengampunan dan kemudian akan memulihkan kesehatan. Jadi penyembuhan ini merupakan tanda bahwa Allah merajai kita. Bahwa Allah menguasai kita. Sehingga hal-hal yang negatif, dosa semua itu kemudian seperti tadi, api yang mengubah semua yang dingin menjadi api, menjadi panas akhirnya menjadi api. Tuhan juga ketika menguasai, dia menyingkirkan semua
akibat dari dosa, yaitu penyakit-penyakit ini, dan merajai. Maka dengan demikian Tuhan yang merajai kita ini memulihkan kesehatan kita. Maka kita bisa mengatakan mujizat-mujizat penyembuhan itu adalah tanda Allah yang merajai kita tetap dan memulihkan kesehatan kita. Para saudara yang terkasih, saya mau mengatakan dalam pewartaan Yesus yang penting itu bukan keajaiban mujizatnya. Tetapi yang penting bagi Yesus adalah tanda bahwa Allah merajai. Dan karena itu juga ketika ini dari beberapa pengalaman saya, ketika orang sakit itu, ada orang sakit yang sungguh beriman, ya. Artinya dia sakit, kemudian misal dikunjungi oleh teman-temannya. Teman-temannya itu sampai kemudian menghibur dia, teman-temannya itu nangis karena dia sakit. Tapi yang sakit ini justru kemudian bisa menghibur, enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Saya senang bahwa Tuhan memberikan penyakit ini, saya menerima. Dan saya sungguh-sungguh diberi kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Para saudara yang terkasih, orang sakit yang sungguh menampakkan dirajai oleh Tuhan, tidak sembuh. Karena apa? Karena dalam kasus semacam itu jelas bahwa Allah merajai dia. Kesembuhan tidak dia butuhkan. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa bagi Yesus yang penting adalah tanda Allah merajai, bukan keajaiban penyembuhannya. Nah, kembali kepada pewartaan Yesus. Jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah, tetapi juga melengkapinya dengan mujizat-mujizat penyembuhan. Dan mujizat penyembuhan ini adalah tanda Allah merajai. Sebenarnya bukan hanya mujizat penyembuhan, tetapi juga mujizat-mujizat lain. Misalnya mujizat alam, ya, mujizat alam, Allah yang Yesus yang menenangkan angin badai. Para saudara, secara ringkas kita bisa mengatakan Yesus menenangkan angin badai ini berarti apa? Berarti angin badai yang mau mencelakakan manusia ini oleh Yesus dibuat bersahabat, dibuat tenang, bersahabat dengan manusia, membantu manusia, bukan mengancam manusia. Jadi situasi seperti yang Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan baik, bahkan sungguh amat baik, itulah yang mencerminkan keadaan Yesus tenang, tidak lagi ada ancaman-ancaman. Juga mujizat pengusiran setan. Ini menandakan bukan lagi setan yang merajai, tetapi Allah yang merajai orang itu sehingga orang itu bisa dipulihkan, sehingga orang itu kemudian bisa mendapatkan kebebasannya kembali. Kalau kita melihat pewartaan Yesus beserta dengan mujizat-mujizatnya, apa yang dilakukan oleh gereja sekarang ini tetap sama, yaitu gereja mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil, dan juga melakukan mujizat-mujizat sebagai peneguhan atas pewartaannya. Memang mujizat tidak selalu berarti sesuatu yang ajaib.
tetapi bahwa menjadi nyata Tuhan merajai. Dan dalam perjalanan sejarah gereja, kita melihat bahwa banyak sekali penampaan-penampaan Bunda Maria. Mulai dari yang paling terkenal, Lourdes. Kemudian mungkin Fatima, itu yang di Eropa. Kalau yang di Amerika Latin itu Guadalupe. Ya, di Eropa masih ada banyak yang lain. Juga di tempat lain, kalau di Jawa Timur, di sini itu bukan penampaan, tetapi ada gua tempat ziarah yaitu Posarang di Jawa Timur, lalu Sendang Sono itu di Jawa Tengah, lalu ada berbagai tempat ziarah Maria lainnya. Dan kita melihat bahwa di tempat-tempat ini itu terjadi banyak mujizat melalui pengantaraan Bunda Maria. Seperti di Lourdes. Kalau kita ke Lourdes, kita melihat di sana ada kruk, ada berbagai macam persembahan oleh orang yang sakit, yang sembuh karena doa permohonan kepada Bunda Maria. Di Fatima sama, ya. Juga yang salah satu yang terkenal juga tetapi tidak begitu banyak dikunjungi adalah Maria Medali Wasiat. Penampaan Maria Medali Wasiat ini ada di Paris, di Jalan Rue de Bac, di mana ada generalat dari Suster Putri Kasih. Di sana Bunda Maria menampakkan diri bahkan sebelum Lourdes, sebelum Fatima, yaitu tahun 1830. Dan di sana Maria menampakkan diri kepada Katarina Labore, seorang novis Putri Kasih muda. Dan kemudian di tempat itu ada dibuat miniatur dari penampakan itu. Nama asli dari medali ini adalah Mary of Immaculate Conception. Tetapi karena terjadinya banyak mujizat yang melalui doa kepada Maria yang menampakkan diri ini, Maria menampakkan diri ini meminta Katarina Labore membuat medali. Medalinya itu Maria yang tangannya terentang itu. Ya, dan itu menurut penelitian, ini medali ini adalah ya boleh dikatakan sakramentali kedua yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Yang pertama adalah salib. Yang kedua adalah medali Maria, medali wasiat. Nah, kata medali wasiat ini terjemahan dari miraculous medal. Mengapa disebut miraculous medal? Aslinya the Medal of Mary Immaculate Conception. Karena di medali itu ada tulisan O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Ya, dalam aslinya dalam bahasa Prancis. Nah, melalui novena dan melalui medali ini terjadi begitu banyak mujizat-mujizat sehingga medali itu kemudian dipanggil atau disebut sebagai miraculous medal. Dan tempat ziarah ini masih ada di Paris, ya. Dan Maria medali wasiat inilah patung yang dipakai oleh Legio Maria. Jadi kalau melihat Legio Maria, patungnya adalah Maria yang merentangkan tangan, kemudian ada ular yang diijak di bawahnya, dan kemudian ada di balik medali itu ada tulisan M dengan salib. Ya, salib adalah Yesus, M adalah Bunda Maria, kesatuan antara Maria dengan Yesus. Lalu ada 12 bintang dari 12 rasul itu.
Selain Maria medali wasiat, yang juga membawa banyak mujizat yang terkenal itu adalah Lourdes. Tadi sudah saya katakan, kalau ke Lourdes lihat di sana ada begitu banyak kruk atau perlengkapan dari orang-orang yang cacat yang sembuh. Dan pengakuan gereja bahwa Maria ini sungguh-sungguh menjadi pengantara penyembuhan, ini dinyatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II ini menetapkan tanggal 11 Februari sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Itu sudah 20 sekian tahun yang lalu. Ya, setelah beliau ditembak, kemudian sakit, lalu dia menyatakan tanggal 11 Februari itu adalah Hari Orang Sakit Sedunia. Mengapa dipilih 11 Februari? Karena 11 Februari itu adalah peringatan penampakan Maria di Lourdes. Jadi ini pengakuan bahwa banyak mujizat yang terjadi melalui pengantaraan Maria. Jadi Maria menjadi pengantara penyembuhan. Para saudara yang terkasih, hal ini sebenarnya tidak perlu membuat kita heran. Kalau kita berbicara tentang pengantaraan Maria, kita teringat pada peristiwa di Kana. Ketika dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Ketika Maria membantu orang punya gawe, ya, yaitu perkawinan, Maria nampaknya membantu di bagian dapur, sehingga kemudian dia termasuk salah satu yang tahu terlebih dahulu bahwa mereka kehabisan anggur. Dan dalam hal ini Maria kemudian mendekati Yesus. Maria memberitahu Yesus, mereka kehabisan anggur. Para saudara, jawaban Yesus, "Hai wanita, mau apa engkau daripadaku?" Ya, memang dalam Injil terjemahannya "Hai ibu", tetapi sebenarnya "Hai wanita". Meskipun dan Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Nah, meskipun jawaban Yesus itu seperti menolak, tetapi Maria itu memberitahu kepada pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah. Para saudara yang terkasih, pelayan-pelayan itu kemudian diminta oleh Yesus mengisi tempayan-tempayan yang mungkin isinya satu tempayan mungkin berapa liter, 60 liter, 6 liter atau 10. Akhirnya kemudian setelah diisi penuh, Yesus membuat mujizat, mendoakan, dan air itu berubah menjadi anggur. Para saudara, peristiwa Kana air diubah menjadi anggur ini satu peristiwa yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Dan dari situ kita mengatakan, kita bisa melihat peran Maria. Ya, meskipun Yesus mengatakan, "Hai wanita, waktuku belum tiba." Tetapi Maria tidak surut. Maria menyuruh pelayan itu. Dan ini menunjukkan Maria percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu. Maria menyuruh pelayan-pelayan itu, apapun yang dikatakan kepadamu, lakukanlah. Di sini kita melihat peran Maria yang sangat penting dalam mujizat Yesus. Apa peran itu? Peran itu adalah menyiapkan. Kata-kata Maria yang mengatakan kepada pelayan, lakukanlah apapun yang dikatakan kepadamu. Para saudara,
ketika dikatakan apapun yang dikatakan kepadamu, ini seolah-olah mau mengatakan biarpun menurut kamu ini percuma, untuk apa, wah ini ribet banget, ngerepoti sekali, lakukan. Apapun yang dikatakan kepadamu. Jadi Maria menyiapkan situasi, kondisi supaya mujizat itu terjadi. Sebagai pengantara, kita bisa mengatakan Maria adalah pengantara. Bukan seolah-olah kemudian Yesus itu pilih kasih karena Maria yang minta, wah ini mamanya, lalu kemudian mengabulkan. Kalau menurut saya kok bukan seperti itu. Yesus bukan orang emosional yang kemudian pilih kasih karena yang lain minta, oh bukan mama saya tidak mengabulkan. Saya kira bukan itu. Ya, jadi bukan karena oh ini mama saya lalu saya kabulkan. Yesus bukan pribadi yang ya emosional semacam itu. Tapi mengapa doa-doa melalui Bunda Maria itu dikabulkan? Seperti yang terjadi di Kapel Medali Wasiat, di Lourdes, juga di Fatima. Karena ini para saudara, karena Maria ketika menjadi pengantara, dia bukan hanya membawa permohonan kita kepada Yesus, tapi dia juga menyiapkan kita supaya siap menerima rahmat Tuhan. Bukankah Tuhan tidak mau mencelakakan kita? Artinya kalau kita minta roti, Tuhan tidak akan memberi batu atau kalajengking. Tuhan akan memberikan yang baik kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita ini karena ketidaktahuan kita, ini memberi atau meminta kalajengking, meminta batu. Nah, dalam hal inilah Maria membantu kita untuk meminta yang benar. Bukan hanya apa yang diminta, tetapi juga bagaimana cara kita memintanya. Maria akan mengajari kita. Dengan caranya secara rohani, Maria akan mengarahkan kita dan mengajar kita. Bukan hanya apa dan bagaimana, tetapi juga Maria menyiapkan kita untuk kemudian menerima rahmat itu. Para saudara, misalnya ada orang yang meminta, Tuhan, saya mohon supaya usaha saya ini berkembang pesat, supaya saya bisa menyekolahkan anak saya, dan lain-lain. Tuhan tahu bahwa, wah ini kok yang minta ini kalau seandainya ada saya mengabulkan usahanya berkembang pesat, wah tapi ini kok ada kecenderungan wedoan ya, jadi ini kira-kira kalau usaha berkembang nanti yang tambah bukan hanya rezeki, tapi nanti tambah istri ini. Nah, karena itu kemudian Maria menyiapkan. Ya, jadi dalam arti itu kesiapan kita untuk menerima karunia ini juga menjadi kepedulian Maria. Karunia juga karunia kesembuhan. Jadi karena itu para saudara, Maria itu menyiapkan supaya kita siap menerima karunia-karunia yang kita minta. Dan ketika kita siap menerima itu, karunia itu segera diberikan Tuhan. Orang bilang, oh permohonannya dikabulkan. Para saudara yang terkasih, karena itu permohonan-permohonan yang dilakukan melalui Maria itu banyak yang dikabulkan. Para saudara, saya bilang dilakukan melalui Maria. Kita tidak memohon Maria kepada Maria, tapi memohon melalui Maria. Seperti dalam perkawinan di Kana,
Maria membawa permohonan itu kepada Yesus, Yesus berdoa kepada Bapanya dan terjadilah. Karena itu kita bisa mengatakan inilah Maria yang menjadi ibu kita, dia menjadi bunda kita, menjadi pengantara untuk penyembuhan kita. Dan pengantara penyembuhan, Maria sebagai pengantara penyembuhan ini menjadi sungguh kemudian efektif, bukan karena Marianya, tetapi bukan karena oh ini melalui Maria lalu maka dikabulkan. Seringkali orang berpikir demikian. Tapi kalau demikian kan berarti seolah-olah Tuhan itu memihak, ya, pilih kasih. Enggak. Yang benar menurut saya adalah karena Maria ikut mempersiapkan kita, maka permohonan itu kemudian cepat dikabulkan. Termasuk permohonan penyembuhan. Dan nampaknya di banyak tempat penampaan ini, inilah salah satu yang ditunjukkan Maria kepada kita. Bahwa melalui dia dan dibawa kepada Yesus putranya, kita dirajai oleh Allah dan kita disembuhkan. Jadi karena itu, para saudara yang terkasih, kita mempunyai bunda yang sungguh mencintai kita. Kita mempunyai ibu, mama, mami, inang yang dekat. Tetapi apa yang diberikan oleh Maria itu tidak serta-merta. Selalu rahmat itu membutuhkan apa? Tanggapan dari kita. Kerjasama dari kita. Karena itu itulah yang juga dikerjakan Maria. Supaya kita berubah. Supaya kita siap. Ya, kadang-kadang kita minta misalnya, Tuhan saya mohon, saya ini sakit stroke, saya mohon disembuhkan. Tapi tidak mau berubah. Artinya kerjanya larut sampai malam. Dan senangnya marah-marah. Tapi mintanya sembuh. Berubah nggak mau. Nah disitulah Maria berperan. Ayo berubah. Ayo siap menerima karunia. Dan perubahan-perubahan inilah yang terjadi melalui doa Maria, pendampingan Maria yang membuat permohonan dan kesembuhan itu terjadi. Para saudara yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya. Supaya dengan demikian rahmat yang kita terima juga cukup banyak kita terima melalui juga permohonan bersama Bunda Maria ini sungguh-sungguh dapat mewujud menjadi kesaksian bagi banyak orang Allah yang bekerja, Allah yang tetap hidup setia mendampingi kita juga melalui Bundanya. Semoga pendampingan Maria sebagai pengantara penyembuhan ini membuat kita semakin tumbuh dewasa dalam iman dan kita juga semakin dapat mewartakannya kepada sesama kita, kepada orang lain. Amin. Turiana. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih sekali. Saya mendengarkan cerita Romo dan terus terang saya sendiri juga punya pengalaman dengan Bunda Maria. Banyak sekali pengalaman dengan Bunda Maria. Dan satu pengalaman yang ketika Romo cerita seperti ini, satu pengalaman yang saya ingin sharing adalah waktu itu saya lagi ziarah ke Guadalupe di Mexico City. Waktu itu bersama-sama dengan Romo Gali ya di sini. Terus kita ziarah bersama-sama dengan teman-teman dari KKI dari Toronto waktu itu. Jadi kita ada sekitar 29 orang jalan-jalan. Terus waktu pas hari terakhir kita punya kesempatan untuk berdoa pribadi. Jadi saya mengambil kesempatan untuk berdoa pribadi naik di atas Bukit Tepayak Hill di atas. Terus
tempat penampakan. Jadi di situ ada kapel. Dan di kapel itu mereka nyalain lagu tentang Maria 24 jam. Bagus sekali, indah sekali, dan touchy sekali. Terus waktu pas saya berdoa di situ, saya cuman dikasih satu penglihatan dari Tuhan, itu tentang pohon anggur. Jadi Tuhan kasih lihat saya, itu pohon anggur, lucu deh, dikasih lihat gambarnya begitu nyata. Jadi batang anggur yang menempel di pusat di sumber anggurnya, di akarnya situ. Jadi batang itu menempel di situ dan tunasnya berdiri ke kiri dan ke kanan dengan begitu bagusnya, buahnya begitu banyak dan begitu indah. Sampai saya bilang, wow, visionnya luar biasa banget gitu ya. Terus udah gitu, dan saya bilang, oh ya Tuhan, berarti Tuhan mau saya tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam saya. Ketika saya tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam saya, dan Engkau akan membuat saya berbuah banyak. Itu ya, itu anggapan saya. Rupanya Romo, saya lupa. Di Yohanes 15, Yesus berkata tentang pokok anggur. Oke, dan di situ Yesus bilang, kalau batang-batang anggur itu nanti akan diprun sama Tuhan. Diprun, dibersihkan, terus pokoknya digimanain sama Tuhan, segimana caranya supaya yang jelek jadi hilang dan yang bagus jadi berkembang. Dan saya mikir, saya bilang, tapi kok hidup saya kok kayaknya berat banget sih. Kayaknya tuh, aduh, cobaan after cobaan. Macam-macam masalah after macam-macam masalah. Dan saya bilang, aduh, ini yang katanya pohon anggur berkembang ke kiri dan ke kanan, berbuah lebat, berdaun subur dan segala macam. Kok kenyataannya kok kayak gini nih hidup nih. Tuh ya. Tapi saya tekuni, Romo. Saya tekuni dan saya jalani. Dan sungguh, Romo, ketika kita setia terhadap Tuhan. Ketika kayak tadi Romo bilang, bukan mujizat kesembuhan yang penting, tapi Allah yang merajai. Ketika Allah sungguh hidup dalam kita dan kita di dalam Dia, di situ di mana kita berkembang. Ya, dan belakangan ini baru saya berasa banget, saya bilang, wow, my life is so blessed. Karena lewat segala macam yang terjadi, Tuhan membentuk saya. Tuhan memberi saya sesuatu kebijaksanaan yang berbeda sehingga saya bisa lebih mengerti tentang kehidupan. Saya lebih bisa empati terhadap orang lain. Nggak hanya melihat ke dalam, tapi saya bisa melihat ke depan. Melihat ke orang-orang di samping saya, kiri dan kanan saya. Dan saya rasa apa yang Tuhan inginkan adalah ketika kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita dan bukan hanya peduli dengan diri kita sendiri. Bukan peduli dengan kesembuhan kita sendiri, kekayaan kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri, tapi ketika kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bisa menjadi perpanjangan tangan dan kaki Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Benar nggak, Mo? Betul. Ya, jadi itu yang saya dapat waktu pas saya mengunjungi Our Lady of Guadalupe di Mexico City. Dan banyak pengalaman lagi. Saya juga pernah ke Our Lady of Miraculous Medal di Paris waktu itu. Dan sungguh luar biasa. Satu pengalaman iman yang saya rasakan ketika saya di sana juga. Dan memang saya devosi ke Our Lady of Miraculous Medal loh, Mo. Ya. Jadi, saya sengaja cari Miraculous Medal ini dan saya pakai untuk berdoa. Setiap kali kita berdoa rosario, pasti kita selalu ucapkan Our Lady, conceive without sin, pray for us who have recourse to thee. Jadi, dan di situ luar biasa Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan menunjukkan cintanya yang luar biasa lewat semua penampakan-penampakan yang terjadi. Dan saya rasa juga pasti teman-teman di sini juga ada yang punya pengalaman dengan Bunda Maria pastinya. Entah itu lewat doa, entah itu
lewat peristiwa-peristiwa dalam hidup. Kalau ada yang mau share silahkan, atau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan boleh bertanya kepada Romo. Ya, tadi Romo banyak cerita tentang kerajaan Allah, bukan tempat, tapi adalah keadaan di mana Allah meraja. Jadi saya bilang, iya benar banget sih, bukan tempat, tapi keadaan di mana Allah sungguh hidup dan sungguh meraja. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada mau sharing, silahkan. Siapa yang boleh angkat tangan. Jadi nanti saya akan kasih kesempatan untuk sharing. Nggak ada yang mau nanya. Semua udah tahu semua. Oke. Udah pada pinter semua Romo ternyata di sini. Baik, kalau nggak ada yang mau tanya, saya ada. Enggak, Ri? Yes, Marta silakan. Romo, tadi udah dengerin. Ada beberapa yang bikin saya sebenarnya kayaknya gimana ya, bingung, atau waktu Romo bilang antara penyakit dengan ada hubungannya dengan dosa itu. Tapi kalau saya pikir-pikir, banyak kan justru terbalik. Kayaknya orang-orang yang baik, yang saleh-saleh itu dipanggil Tuhannya cepat gitu loh. Dan dipanggil Tuhannya itu ya banyak kan ya karena sakit, terus yang masih muda-muda, masih kecil-kecil, terus kena leukemia, yang kena ya macam-macam lah. Yang baru-baru ini dijadiin santu aja juga kan. How could that things related sama dosa gitu kalau misalnya penyakit ke satu gitu. Kedua, cici saya sendiri. Dia tuh ya anak paling gede. Tapi itu karena paling gede ya, paling merhatiin, paling baik, pokoknya semua adik-adiknya di ini. Terus dia akan datang pertama kali ke Amerika, dia sponsorin mami, papi, segala macam. Masih muda, 38 tahun kena cancer. Terus kita tuh kadang-kadang suka, kalau kan kita cuma berdua perempuan, yang 3 laki. Terus jadi kita tuh memang ya umur beda jauh, justru karena kecilnya jadi nggak deket. Tapi waktu udah di sini, malah kita jadi dekat gitu karena udah dewasa. Terus ya communication ya. Kalau kecil kan biasa kan, kalau saya ngikutin dia suka nggak mau saya ikutin. Kalau kan kita kalau masih kecil kan kita maunya ngikutin pakai bajunya samaan apa segala. Mami suka bikin baju barengan. Oh dia nggak mau malahan, kembar-kembarin gitu. Terus kita juga kalau lagi gimana, dia juga kita suka nangis gitu kan. Why me, dia bilang gitu. Dia hidupnya sehat, dia nggak pernah minum, nggak pernah ngerokok, istilahnya kan nggak pernah, pokoknya yang gitu-gitu nggak sama sekali, nggak pernah. Hidup sehat, makanan juga yang sehat lah istilahnya, ya mungkin makanan ya namanya di sini kan tetap kan ada makan pizza, ada makan whatever gitu, ada cheese segala macam ya ada. Tapi ya itu kenapa ya Romo, maksudnya kalau misalnya seperti yang Romo bilang, jadi saya ada waktu dengar kayak gitu, memang Romo bilang nggak bisa selalu menyalahkan, oh kalau gitu kamu sakit terus kamu banyak dosa atau kamu bisa dosa. Memang nggak bisa kan, kayak Romo bilang, it's not absolute. If it's not absolute, tapi kenapa selalu dihubung-hubungkan dengan itu? Sama juga dengan orang suka menghubungkan dan langsung menjudge gitu ya Romo. Kalau misalnya orang ketimpa musibah atau something happen, something bad happen, you have to selalu dibilangin kamu tuh orang tuh ya, maksudnya orang-orang tuh suka selalu memberikan kayak yang berasa suci gitu, suka ngomongin orang, oh mesti bertobat. So who are you gitu, asking people yang sedang kena musibah atau apa mesti bertobat. So what gitu maksudnya. Jadi soalnya kita juga diajarin mengikuti Kristus itu tidak mudah, dan kebanyakan juga sama juga yang saya lihat, kalau orang yang mengikuti Kristus malahan yang mengikuti Tuhan gitu, malahan hidupnya biasanya lebih yang sederhana, yang nggak ada, yang nggak punya atau gimana gitu. Yang kaya malahan yang hidupnya tuh begini begitu, yang macam-macam, yang ngedrugs segala macam, karena dia punya uang kan, buy a lot of drugs, buy what kind of things gitu. Nah di situ yang jadi saya bingung, Romo. Baik, thank you Marta. Ada sedikit paradoksil gitu ya kan, kayak kontradiksi gitu. Baik, thank you Mar. Romo silakan. Iya, Bu Marta.
memang tidak mudah untuk melihat kaitan antara dosa dengan penyakit itu. Dan sekali lagi, as I have said, it's not an absolute relation between sin and diseases. Nah, salah satu yang harus kita perhitungkan itu adalah seperti yang dikatakan dalam kitab Kebijaksanaan yang sering digunakan untuk orang mati. Apa yang dikatakan di sana, yaitu bahwa Allah melihat seorang itu begitu baik dan seorang itu suci, maka kemudian orang ini, Allah tidak ingin orang ini terkontaminasi oleh dosa dan selanjutnya, maka Allah cepat-cepat mengambil orang ini dari dunia. Belum lama ini Vatikan atau gereja Paus Fransiskus melakukan beatifikasi pada Carlo Acutis yang hanya belasan tahun sudah meninggal, padahal anaknya baik dan persis dia kalau tidak salah leukemia. Ya, tapi kesucian dirinya itu yang kemudian membuktikan betapa dia meninggal ini ya karunia bagi banyak orang. Bahwa itu bukan suatu kutuk, bukan sesuatu hukuman, tetapi justru ini adalah kasih Allah yang mau menyelamatkan dia. Hubungan antara dosa dengan penyakit itu mungkin kalau menurut saya harus katakanlah menjadi bahan refleksi untuk pribadi. Tetapi jangan kemudian dijadikan senjata untuk kemudian menyerang orang lain, dan saya kira itu sulit. Tetapi saya kira baik untuk merefleksikan. Kadang-kadang misalnya seorang yang sungguh baik tetapi selalu khawatir. Orang yang kerjanya lembur-lembur, tidak tahu waktu. Lalu kemudian ya stroke. Para saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menilai seorang dengan penilaian kita sendiri secara lahiriah, ya. Mungkin yang bersangkutan yang lebih mampu untuk kemudian merefleksikan, melihat. Dalam situasi corona sekarang ini, salah satu yang sering kali didengungkan adalah jangan lembur-lembur, karena kalau lembur itu menyebabkan imunitasmu turun. Nah, tapi kalau orang ngotot saja, enggak apa-apa saya mau lembur, ini yang penting begini. Nah, dosa bukan hanya dalam arti dosa yang besar, dosa membunuh, dosa mencuri gitu, bukan. Tetapi dosa dalam arti orang yang mau seenaknya sendiri. Dalam arti itu mungkin, ya. Jadi saya tidak bisa memberikan clear cut response to Bu Marta, tetapi hanya semacam pengarahan. Mari kita melihat juga bukan dengan kebijaksanaan pandangan kita sendiri, tapi juga melihat di balik semua itu ada apa kebijaksanaan Tuhan. Kalau kita membaca kitab Ayub, kita juga Ayub itu baiknya kurang apa, tapi kok sampai seperti itu. Jadi Bu Marta, saya mengundang untuk melihat apa kira-kira yang menjadi rencana Tuhan dan kemudian apa yang menjadi katakanlah penilaian Tuhan, bukan hanya kemudian hanya penilaian kita. Ya, hanya itu mungkin Bu Marta yang bisa saya sampaikan. Bu Riana, mungkin ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih Romo. Justru yang saya malah bingung adalah banyak orang yang umurnya panjang, tua-tua. Aduh, tapi jahatnya luar biasa. Makanya saya suka bilang, oh itu Tuhan pasti kasih kesempatan untuk bertobat. Orang Jawa bilang suket teki angel matine.
Betul. Jadi kalau panjang umur jadi orang jahat gitu. Itu seperti ilalang yang tidak dicabut-cabut, Ibu. Ya. Jadi Yesus melarang mencabut ilalang. Jadi marilah kita tidak bertitik tolak hanya pada pemikiran kita, tetapi pada mencoba mengerti kebijaksanaan Tuhan. Dengan ini, kita percaya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberikan apa yang baik terbaik kepada kita. Lalu kalau demikian kita akan berusaha mengerti apa yang ada di balik itu. Kadang-kadang para saudara, misalnya kalau saya menghadapi ada seorang bapak yang baik sekali kepada keluarganya, kemudian ternyata dipanggil muda, keluarganya kemudian bingung dan lain-lain. Nah, para saudara, jangka pendek, jangka panjang, kita tidak tahu perhitungan Tuhan. Dan ini kita harus tetap percaya Tuhan itu bijaksana. Ya, kita hanya tahu sedikit dan seringkali hanya apa yang kasat mata bisa dilihat. Oke, Bu Riana, next. Baik, Romo. Karena waktu, jadi saya akan membatasi pertanyaan atau sharing, karena kita masih ada acara doa untuk penyembuhan. Jadi sebelum kita masuk ke acara doa penyembuhan atau doa permohonan kesembuhan, saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan satu lagu yang akan membawa kita untuk merenungkan kalau siapa Tuhan bagi kita dan membawa kita untuk lebih masuk ke dalam doa sebelum kita mendoakan orang-orang yang kita cintai. Tolong disiapkan semua siapa-siapa yang mau didoakan. Kalau pada nggak merasa comfortable untuk mengucapkan doa spontan, boleh dimasukin ke chat, nanti saya akan bacakan. Of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I
I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Terima kasih udah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan lagu ini. Dan selama itu Romo, saya ada 2 doa permohonan. Pertama, ada beberapa doa permohonan. Pertama, minta kesembuhan untuk Papa yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di PIK, namanya Bapak Sofyan. Jadi doa mohon kesembuhan untuk Bapak Sofyan yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Terus yang kedua, doa mohon Tuhan memberikan yang terbaik untuk sakit leukemia yang dialami oleh Ibu Karlina Lee. Terus juga kita mau berdoa untuk Ibu Lianawati Santoso, maminya dari Yoshiko Santoso yang saat ini sedang recovery dari COVID-19. Juga untuk Ibu Chu Syok Tin yang saat ini sedang menderita sakit, sedang cuci darah. Mohon Tuhan rahmat kesembuhan atau rahmat kekuatan untuk Ibu Chu Syok Tin. Ada lagi yang mau didoakan, teman-teman? Bu Riana bisa diulangi Bapak Sofyan, lalu yang tadi siapa? Ya, pertama Bapak Sofyan, yang kedua Ibu Karlina Lee. Terus ketiga Ibu Lianawati Santoso.
Iya. Terus keempat Ibu Chu Syok Tin. Tin. Ya, Tin. Cho Syok Tin. Ya. Terus juga untuk mama dari Ola yang saat ini sedang sakit tulang dan sakit pinggang. Juga untuk Ola yang sakit pinggang juga. Terus untuk doa untuk Bapak Dwi Rawanto Ardi yang hari Rabu depan akan dioperasi matanya. Oke. Sekian dulu. Ada lagi yang mau didoakan teman-teman? Untuk recovery saudara Carols yang baru mengalami operasi tumor di otak. Juga untuk papinya dari Suster Aprilia yang kalau nggak salah baru didiagnos terkena kanker, Romo. Oke. Saya nggak tahu namanya siapa, tapi papinya Suster Aprilia di sini. Terus ada lagi yang mau didoakan yang lain selain ini? Special prayer Romo juga untuk rahmat conversion untuk kita semua Romo yang ada di sini, supaya kita selalu setia kepada Tuhan, selalu setia kepada panggilannya, dan selalu setia dalam menjalani hidup. Demikian Romo. Oke. Ya, Ibu. Sudah? Sudah Romo. Let's start. Oke. Oh, juga ada satu yang request untuk namanya Charity yang saat ini sedang sakit ginjal. Oke. Itu yang muncul di chat itu ya, Bu ya? Ya, betul. Dan untuk semua teman-teman yang saat ini terkena sakit COVID-19 dimanapun mereka berada. Oke. Oke, baik. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan diri, kita mohon rahmat kesembuhan untuk saudari-saudara kita, untuk yang tadi sudah disebutkan. Kita percaya bahwa kesembuhan yang dibawa Tuhan bukan hanya berlaku untuk masa lalu zaman Yesus, tetapi Tuhan juga memberikan rahmat kesembuhannya melalui iman kita juga zaman ini sekarang. Karena itu, mari kita membuka hati, membuka pikiran kita, agar kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Allah Bapa yang Marahim, Engkaulah Allah yang menciptakan kami, Engkau yang mengenal setiap bagian tubuh kami, Engkau juga adalah Bapa yang sungguh mengasihi kami. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, karena kami percaya Engkau Bapa yang sungguh peduli akan kesejahteraan kami. Karena itu kami datang kepadamu memohon rahmat-Mu Tuhan. Pertama-tama untuk Bapak Sofyan, biarlah kuasa-Mu Tuhan, Kau alirkan dalam dirinya. Biarlah kuasa-Mu Tuhan menjadi sumber sukacitanya, memulihkan kesehatannya. Juga kami berdoa untuk Ibu Karlina Lee, Tuhan, jamah putrimu ini, biarlah kuasa darah suci Kristus putramu yang mengalir di salib, Kau alirkan juga dalam diri putrimu ini, memulihkan sakitnya, memulihkan kesehatannya, sehingga putrimu dapat bersukacita karena
rahmat kesembuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Chu Siok Tin. Biarlah kuasa-Mu menaunginya selalu, menguatkannya, memulihkan kesehatannya. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Liana Wati Santoso. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang mampu mengubah keadaan kami, Engkau yang mampu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau pula yang mampu Tuhan memperbaharui seluruh diri kami. Berkaryalah Tuhan di tengah kami. Juga kami berdoa untuk Mama dari Ola, juga untuk Ola sendiri. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamahlah tulang dan pinggangnya. Beri rahmat kebijaksanaan untuk mengerti Tuhan, tindakan-tindakan yang mungkin salah yang menyebabkan semua ini terjadi. Juga kami berdoa pula untuk Dwi Rawanto Ardi. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaunginya, memulihkan kesehatannya, menjadikannya tanda kehadiran-Mu di tengah keluarganya. Juga untuk Carlos yang baru operasi otak, Tuhan, biarlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan, memberikan rahmat-Mu kepadanya. Kami berdoa juga untuk Papi dari Suster Aprilia. Jamah mereka Tuhan, jamah dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Pulihkan kesehatannya Tuhan. Beri rahmat kesembuhan padanya. Juga untuk Charity Tuhan. Dan juga Bapak Hubertus Suhendro Untarto. Jamah saudari-saudara kami yang kami mohonkan rahmat kesembuhan ini. Biarlah kuasa-Mu menjadi nyata dalam hidup mereka. Memperbaharui organ-organ mereka yang sakit. Membuat mereka sungguh semakin dekat padamu dan bersukacita karena rahmat kesembuhan. Kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan untuk setiap anggota dari kelompok doa ini, terutama rahmat, pertobatan, pengampunan, sehingga mereka dapat sungguh Tuhan membuka hati atas rahmat-Mu dan rahmat-Mu bekerja sungguh dalam diri mereka, menghiasi hidup mereka dengan kuasa-Mu, dengan karunia-karunia-Mu, dan menjadi sejahtera dalam Engkau. Bekerja Tuhan melalui iman kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh agung. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami persembahkan semua saudari-saudara kami ini dalam naungan belas kasih-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh agung, sungguh luhur. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu. Terima kasih atas penyertaan. Terima kasih atas rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria. Setiap 3 kali Salam Maria, dan setiap Salam Maria kita sisipi doa yang mari dari medali wasiat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Ya. Terima kasih Romo, terima kasih untuk doanya. Dan sebelum kita akhiri acara kita, bagi yang ingin menyumbangkan sumbangan kasih untuk Romo, sebentar. Oke, bagi teman-teman, kelewatan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan sumbangan kasih untuk Romo Handoko, silakan mengirimkan Zelle ke Grace Pramono. Zelle nomornya 480-310-6991. Dan sumbangan tersebut akan dipergunakan untuk misi Romo Handoko membeli lahan parkir untuk gereja tempat Romo melayani sana. Jadi tolong kebaikan hati dari teman-teman semua. Dan terima kasih untuk kebaikan teman-teman, dan Tuhan memberkati kebaikan kalian semua. Terima kasih. Briana diberkati, saya beri berkat. Yes, Romo, pasti. Minta berkatnya. Ya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini persekutuan doa kita, pertemuan doa kita sudah selesai, dan pergilah dalam damai dan perlindungan Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Romo, dan sebelum kita akhiri acara kita pada malam hari ini, kita akan foto bersama. Tolong yang mengumpat di belakang layar, tolong dibuka screen-nya, jadi kita bisa melihat wajah yang cantik-cantik. Jadi kita akan berfoto bersama. Yosi akan berfoto bersama. Nah, begitu dong. Kelihatan cantik-cantik semua. Oke, ready semuanya? 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua udah boleh hadir pada sore dan malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan terima kasih Romo udah bersama-sama dengan kita pada pagi hari di sana. Udah bangun terima kasih pagi. Romo. Terima kasih Romo, terima kasih Riana, terima kasih Romo. Terima kasih Romo, dan sedikit pengumuman, kita akan berkumpul kembali pada tanggal 31 Oktober pada hari Halloween. Jadi 31 Oktober jam 7 pagi waktu di West Coast, dan jam berapa, Grace? Jam 10 waktu sana atau jam 9 waktu sana? Jam 10. 10 waktu East Coast. Jadi jam 7 waktu West Coast, jam 7 pagi, yang West Coast mesti bangun pagian. Dan jam 10 pagi waktu East Coast, kita akan bersama-sama mengadakan acara healing bersama-sama dengan Romo Rohadi. Jadi silakan untuk bergabung bersama-sama dengan kita tanggal 31 Oktober nanti. Terima kasih semuanya untuk waktunya, dan sampai ketemu lagi ya Romo Handoko ya. Thank you waktunya. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Terima kasih Romo, Riana. Semuanya.